Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang. Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Nah Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Jadi waktu itu Saul sangat marah. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepada Daud atau kepadanya. Nah saudara, di ayat ini menceritakan saat itu konteksnya Daud, Panglima Saul, sedang dikirim untuk berperang dan mendapatkan kemenangan yang banyak. Dan waktu itu Saul ada di pintu gerbang bersama dengan rakyat menyambut kepulangan Daud yang membawa kemenangan yang besar. Nah, ketika Daud masuk gerbang istana dan masuk ke dalam istana kerajaan, ada selebrasi yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Dan menariknya ada perempuan-perempuan yang menari-nari, ada tim dancer di sana yang menari-nari dan menyanyi-nyanyi dengan lagu yang mereka ciptakan secara spontan pada waktu itu karena melihat fakta di lapangan. Nah, nyanyian itu berkata bahwa Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, tetapi Saul cuman beribu-ribu. Nah saudara, ketika nyanyian itu dinyanyi-nyanyikan bertubi-tubi di depan mata Saul, di telinga Saul, di seluruh rakyat Israel, maka nyanyian itu yang mempop up tentang bagaimana prestasi Daud menghancurkan musuh, mengalahkan musuh lebih banyak dari Saul. Ternyata nyanyian itu tidak mendatangkan sukacita bagi Saul, melainkan nyanyian itu mendatangkan duka cita bagi Saul. Sehingga Saul keluar statement kepada Daud, mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku cuman beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu akan direbut oleh Daud. Nah saudara, dari hal ini Saul timbul asumsi negatif. Saul timbul pemikiran negatif yang belum tentu kebenarannya itu teruji. Ketika Saul melihat Daud lebih disukai rakyat, ketika Saul melihat Daud lebih banyak berprestasi daripadanya, dia kemudian muncul pikiran, Alkitab berkata, muncul pikiran yang menyebalkan di dalam pemikirannya Saul oleh karena nyanyian tersebut dan karena rakyat yang menari-nari. Saul memiliki iri hati dan juga Saul memiliki asumsi negatif terhadap Daud dan mengalami ketakutan kalau Daud merebut gelarnya sebagai raja, kalau Daud merebut kedudukannya sebagai raja. Padahal waktu itu Daud tidak punya niat untuk mengambil jabatan Saul sebagai raja. Pertama, karena Daud adalah anak kesayangan Saul, dia tidak mungkin mengkhianati kepercayaan Saul. Yang kedua, karena Daud adalah teman baik anaknya Saul, yaitu Yonatan. Tidak mungkin Daud melakukan persepakatan gelap untuk mengkhianati ayah sahabatnya sendiri, saudara. Tetapi waktu itu pikiran Saul dilingkupi oleh asumsi negatif. Sehingga kalau kita baca ayat ini selanjutnya, Saul akhirnya berniat untuk membunuh Daud dan sampai akhirnya Saul benar-benar kehilangan jabatannya sebagai raja. Penyakitnya cuman ini saudara, asumsi negatif, pikiran negatif terhadap orang lain yang belum teruji kebenarannya melalui sebuah konfirmasi. Nah saudara, dari kisah Saul ini ternyata asumsi negatif kita, pikiran negatif kita, ketika itu kita pelihara dan tidak kita konfirmasi, dan pikiran negatif itu menguasai hati dan pikiran kita menyebabkan kita insecure, maka asumsi negatif itu bisa memporak-porandakan seluruh pencapaian kita.
Saul kehilangan jabatannya sebagai raja. Saul hubungannya dengan Daud menjadi terpecah. Saul dipenuhi dengan iri hati gara-gara asumsi negatifnya terhadap anak kesayangannya, anak angkatnya yaitu Daud. Nah saudara, kita belajar dari sini bahwa asumsi negatif itu punya daya rusak yang sangat besar. Yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk hubungan kita dengan sesama. Karena itu di dalam hidup kita, mari ketika kita memiliki asumsi yang negatif, mari kita konfirmasi terhadap yang bersangkutan melalui yang namanya komunikasi. Dan itu Saul tidak lakukan di dalam hubungannya dengan Daud. Sehingga hidup Saul dikuasai oleh asumsi negatif, iri hati, bahkan sampai persepakatan gelap yang merupakan dosa untuk membunuh, mengambil nyawa Daud. Sehingga Tuhan mengambil jabatan raja itu dari kehidupan Saul. Nah saudara, kita belajar bersama-sama di dalam relationship kita dengan orang lain. Mari ketika kita memiliki asumsi yang negatif, mari kita secara bijaksana menyeleksi setiap asumsi-asumsi yang ada, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Dan jika ada kesalahpahaman atau asumsi negatif, mari kita bangun komunikasi. Tentunya komunikasi yang sehat, yang saling mendengar, saling membuka hati, dan penuh kerendahan hati. Jangan biarkan hidup kita baik di kantor, di komunitas, di dalam gereja, di dalam rumah, jangan sampai hidup kita terbunuh oleh asumsi negatif yang selama ini ternyata tidak benar. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan, saudara. Hubungannya dengan pasangannya tidak harmonis karena semua berdiri berdasarkan asumsi masing-masing. Yang suaminya berasumsi negatif terhadap istrinya kalau istrinya punya selingkuhan. Padahal sebetulnya tidak. Istrinya berasumsi kepada suaminya bahwa suaminya punya selingkuhan. Padahal sebetulnya tidak. Dua-duanya pernah saya tanya dan ternyata tidak memiliki apapun. Tidak memiliki pihak ketiga. Tidak memiliki perselingkuhan. Semuanya berdiri pada asumsi masing-masing. Sehingga dua-duanya sampai sekarang tidak bersatu. Dan dua-duanya rumah tangganya tidak harmonis. Gara-gara asumsi negatif yang tidak dikonfirmasi dengan komunikasi yang sehat. Nah saudara, mari dalam hidup kita jangan biarkan asumsi negatif membunuh hubungan kita dengan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Nah, ada kata-kata quote yang sangat bagus sekali yang berkata seperti ini, saudara, untuk menutup renungan pada hari ini. If you want to know something, ask and don't assume. That's how drama start. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, bertanyalah, konfirmasilah, dan jangan membuat asumsi yang negatif. Karena dari situ, kalau kita kebanyakan berasumsi, banyak drama yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami melakukannya. Dan biarlah pikiran Kristus, pikiran damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak dipenuhi dengan asumsi-asumsi yang merusak hubungan kami dengan orang lain, melainkan kami dipenuhi dengan asumsi yang positif, pikiran yang positif, sehingga hubungan kami dan orang lain baik, dan nama kami harum, nama kami baik di kalangan semua orang. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.